BPP Mertoyudan ada alat-alat pengemposan ini. Terus kalau panjenengan semua memerlukan alat-alat ini, nanti kita sistemnya dipinjamkan, ngoten. Satukan langkah tekad, membawa harum nama desa. Tak gentar alam menghalang untuk kemajuan negeri tercinta. Bangun singsingkan lengan baju, bergerak bersama dalam satu irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan channel The Blog Group. Sahabat semuanya, pada kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan kegiatan penyuluhan pengendalian hama tikus yang dilaksanakan di Dusun Banyakan, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Kali ini bersama dengan narasumber dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mertoyudan. Oke, tanpa panjang kali lebar kali tinggi saya bercuap-cuap, langsung saja kita ikuti pemaparan dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mertoyudan dalam hal ini untuk pengendalian hama tikus. Oke, semoga video ini bermanfaat khususnya bagi sahabat-sahabat semuanya yang berprofesi sebagai petani. Tanpa ragu-ragu, yuk kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para narasumber TPS atau LTPS. Mungkin yang pertama untuk pengendalian hama tikus, yang pertama bisa sanitasi lingkungan. Sanitasi resik-resik. Tikus niku mboten seneng nek sampane lingkungan niku reget. Terus memang pengendalian tikus yang pertama sanitasi lingkungan. Yang kedua bisa menggunakan umpan beracun. Terus rodentisida umpan beracun niki ada dua cara kerjanya, Pak. Yang pertama umpan akut, yang kedua umpan anti koagulan. Umpan akut niku ketika kita memasang umpan akut niku, tikus makan langsung mati di tempat. Tapi kalau menggunakan umpan anti koagulan, dia memakan, untuk matinya dia memerlukan waktu 3-5 hari. Nah, untuk yang ada di Dinas Pertanian, kita menggunakan yang anti koagulan ini. Kenapa? Karena ada sifat tikus yang ketika melihat tikus yang lain makan langsung mati, dia tidak mau makan lagi, Pak. Jadi kenapa menggunakan umpan yang anti koagulan ini? Ya biar tikus itu mau makan terus-menerus. Tapi memang perlu kesabaran karena kita ibaratnya mboten marem ya Pak, nek mboten ndelok tikus langsung mati ngoten. Nah, tapi memang cara kerja di umpan niki memang memerlukan waktu 3-5 hari untuk mati. Dia mencari sumber air. Untuk cara kerjanya, umpan ini tidak efektif jika di dalam hamparan ini sudah ada tanaman yang umurnya lebih tua. Terus umpan niki efektif dilakukan jika saat di dalam hamparan niki mboten enten sumber pakan. Semisal lagi berung ngeten niki, nopo lagi pengolahan tanah, dan itu efektif menggunakan umpan beracun. Nah, untuk caranipun gunakake umpan niki nggih Pak. Terus nek jenengan enten daun jati, mungkin diparingi kulit gabah, mungkin nopo umpan niki dibecek ampun alus, mungkin ditutup meleh kanggo kulit gabah. Dan mungkin diparingke di jalan lalu lintas tikus. Nah, setiap hari nih jenengan mersani meleh Pak, sampai kapan umpan niki berhenti kita kasihkan ke lapangan sampai umpan niku mboten dimakan. Terus nek jenengan sak niki umpan ngenjangin jenengan mersani umpan niku pun diorak-arik, paringi melih sampai kapan? Sampai umpan niku mboten dimakan kali tikus melih. Ngoten. Itu untuk cara kerjanya umpan beracun. Terus cara penggunaannya pun harus menggunakan sarung tangan atau batik, karena nyuwun sewu nopo tikus niku nek kita mengasih makan yuk kena keringatnya kita kadang nggih mboten purun maem.
saking pintere wau sudah disampaikan bahwa umpan atau bantuan pestisida yang ada di dinas stoknya terbatas. Ini ada resep dari Mbah Yoso dari Sukoharjo, itu membuat umpan beracun. Yang pertama bahannya menggunakan bekatul, kemudian kulit kamboja, terus ada umbi gadung, terus sama ragi tape, terus sama ini Pak, ikan segar buat mengundang. Nah semua itu nanti dibecek, kemudian dikeringkan di sinar matahari. Nah habis itu bisa diaplikasikan sama seperti tadi yang umpan beracun Pak, memakai kulit gabah diparingi umpan beracun yang mau sudah dikeringkan mau, yuk diparingi kulit gabah lagi. Jadi posisinya ditutupi ngoten umpannya. Nah dalam pembuatan proses di resep Mbah Yoso itu juga harus menggunakan sarung plastik atau sarung tangan. Tidak boleh dalam pembuatannya pun menggunakan tangan langsung, karena itu tadi Pak, sifat tikus niku nek kena keringete manungso kadang yang mboten purun maem. Ya, bilang kepada saya Pak Yatno dari kelompok Tani Ujumulyo Banyakan. Yang pertama adalah untuk membuat pupuk yang dari Pak itu perbandingannya berapa antara bahan gadu, ragi tape, itu kalau bisa di-sharekan ke kelompok Tani Ujumulyo. Yang kedua, untuk mendapatkan racun tikus yang seperti longses itu bagaimana caranya, gitu Pak. Kalau bisa, kalau beli di mana, gitu Pak. Terima kasih. Saya jawab ya Pak, untuk resep dari Mbah Yoso, untuk perbandingannya itu 1 kilo Pak, tapi untuk raginya cuma 6 butir saja. Jadi tadi ada umbi gadung 1 kilo, kulit kamboja ini 1 kilo, kemudian ada ikan segarnya 1 kilo ya. Tapi bisa diganti Pak, nggak harus ikan segar, entah keong nopo-nopo. Nggih monggo Pak, yang penting bisa menarik nopo tikus itu untuk memakan niku. Kemudian untuk raginya cuma 6 butir saja, makan. Mungkin itu Mas Haris. Menggunakan LTBS atau TBS. Niki Pak, ini jawab. TBS trap berry system atau sistem memakai bubuk perangkap. Untuk trap berry system niku kita dalam gambaran niki nggih Pak, kita membuat satu tanaman perangkap. Terus ketika tanaman ini bero, kita membuat tanaman perangkap 3 minggu lebih dulu dari tanaman lainnya. Oke, 1 minggu, 3 minggu tanaman itu langsung diperangkapi Pak. Terus niki Pak, di tanaman perangkap niku kita paringi plastik kurang lebih minimal 25 kali 25 meter, kemudian dipasangi bubu perangkap ngeten niki. Terus niki bubu perangkap ukuran 40 kali 40, terus di bagian corongnya ini dibuat tikus masuk tidak bisa keluar, kemudian di pintu belakangnya diberi pintu buat nanti ngeluarin tikus yang terperangkap. Terus kita membuat tanaman perangkap lebih dulu awal 3 minggu dari tanaman lainnya, yuk diparingi plastik, kemudian diberikan bubuk perangkap. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat tikus niku tertarik lebih dulu ke tanaman yang ditanam, kemudian nanti akan masuk ke dalam bubuk perangkap ini Pak. Jadi sistem kerjanya bubuk perangkap ini nanti setiap harinya kita tengoki. Apabila ada yang masuk, jangan dibunuh di dalam, tapi kita angkat, kita masukkan ke dalam air, tunggu 5-15 menit, tikus akan mati sendiri. Nah, untuk teknisnya cara membuat plastik itu nggih Pak, bisa menggunakan plastik
dengan ketebalan 0,8, bisa menggunakan mulsa atau bisa menggunakan terpal. Habis itu dibentangkan, kemudian diberi parit, dikasih aliran air niku Pak di bagian pinggir-pinggirnya. Nah, plastik niku kemudian diberikan ajir. Cara memasang ajir pun niku mboten langsung nancep, tapi diputer agar ajir niku tertutup dengan plastik. Terus mungkin nek enten tikus manjat niku mboten saged. Nah, mungkin diputeri di bagian atasnya niku dibentangke rafia. Amargi napa nek semisal musim Jawa kadang yo saged mentiung niku Pak. Lah niku nek semene musim Jawa saged tetap terbentang kenceng ngoten niku. Nah, nek sampun diubengi plastik ngoten niku, wau bagian dalamnya kita taruh bubu niki. Kita taruh bubu ini, kemudian di bagian kanan, kiri, belakang kita kasih ajir. Tujuannya ketika nanti tisuk masuk niki mboten gerak. Nek wau TBS trap baris sistem itu nanam tanaman perangkap. Nek LTBS niku linear baris sistem niku garis lurus. Dados pundi populasi nopo sumber serangan niku berarti kita kasih pager di lalu lintase. Dados semisal mriki sumber populasi tikus, berarti kita bentangkannya cuma linear Pak, satu garis saja. Nek wau kan yang TBS trap baris system kita menangkap, kita membuat tanaman perangkap. Nek LTBS niku kita membuat garis lurus pager mawon di antara sumber populasi kalih sawai kita. Nah, mangke garis niku sami dibentangke plastik, mangke posisi pasang bubuk perangkap niku antara ke arah populasi tikus kalih arah kembalinya tikus. Dados selang-seling ngoten niku. Terus nek ikanu nih perangkape niki Pak selang-seling ngoten niki. Dados ketika nanti tikus ke sini nek semuanya ada yang dari ke sana yuk ke sana tetap bisa masuk ke dalam bubuk perangkape ngoten. Yang selanjutnya dengan cara pengemposan. Dados mau ada 3 cara nih Pak. 3 cara sama yang nyuwun sewu yang di sana. Yang itu dengan sama semua dengan bahan aktif belerang atau terus untuk yang keempat caranya adalah dengan cara pengemposan Pak. Dados kita di BPP Mertoyudan ada alat-alat pengemposan ini. Dados nah kalau panjenengan semua memerlukan napa nggih Pak alat-alat ini nanti kita sistemnya dipinjamkan ngoten. Terus mengke panjenengan sedaya nek semisal kelompok ingin kita sarang-sarang dalam pengendalian niki nanti kita pinjamkan alat-alat niki. Sebelumnya paling pun nate ngetos nggih Pak niki mercon nggih. Mercon nggih. Caranipun sami Pak. Di hari sebelumnya kita ngempos, kita tutup dulu lubang-lubang aktifnya. Kemudian pagi hari nek pun dibukai melih lah kemungkinan teng mriki pun enten populasi tikus. Lah niku yang kita empos. Terus yang ini seperti biasa Pak pengemposan, kemudian ada tulisan sumbu bakar, kemudian disumet dimasukkan ke dalam lubang aktif, kemudian ditutup, ditunggu beberapa menit. Nek semisal asap niku keluar dari lubang-lubang lain, baru ditutup. Ngoten. Nah, ini ada cara pengemposan dengan menggunakan sepet kali bahannya belerang niku wau. Caranipun kita masukkan sepet kemudian dicampur belerang, mungkin kita napa nggih Pak, kita empos menggunakan emposan dengan bahan sepet niki. Kemudian yang ini menggunakan
bahan bakar minyak tanah. Sama mungkin caranipun dalam lubang aktif kita berikan nopo nggih Pak, sepet plus belerang tapi niki modelnya kayak ngompor ngoten niku, tapi bahan bakarnya minyak tanah ngoten. Itu alat-alat ini ada Pak di BPP Mertoyudan. Jadi bapak-bapak semuanya jika ingin melakukan pengendalian dengan pengomposan, sistemnya kita pinjamkan ngoten. Kemudian yang kelima, dengan teknik memasang rubua adalah apa nggih Pak? Kita memanfaatkan musuh alami buruh hantu untuk memangsa tikus-tikus yang ada di hamparan ngoten. Mungkin itu Pak beberapa teknik pengendalian hama tikus yang bisa Bapak lakukan. Dados kunci keberhasilan pengendalian tikus niku tetap ada di Bapak-bapak semuanya. Tadi sudah saya sampaikan lagi nggih Pak, bahwa pengendalian tikus niku dilakukan secara bersama-sama, kemudian dalam hamparan, dan yang bertiga berkelanjutan. Terus tidak bisa pengendalian tikus niku dilakukan dalam satu kali saja Pak. Kita harus sama-sama dan terus-menerus dalam melakukan pengendalian hama tikus dengan beberapa cara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk diskusi nanti di akhir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ya wong tani. Jadi nalikane wong tani kuwi ora panen, selaku petugas kula nggih rasane teng mriki niku rasa Pak nggih, walaupun enten sing sok ngatur, ayo Pak jenengan penak ora panen isih gajian. Tapi apapun bagaimanapun yen ora panen kuwi rasane lara tenan. Nggih, walaupun niki sing Mas Mardi itu kan juga mantan Bandongan yo. Wis ketelah wis kawentar yen sing jenenge ana tikus niku juara nomor 1 sak Kabupaten Magelang, Kecamatan Bandongan. Kecamatan Bandongan nomor 1 dan nomor 3 untuk wilayah Jawa Tengah Kabupaten Magelang, penyumbangnya Bandongan. Karena apa? Pengendalian hama tikus ora iso ming dhewean, yen dhewean rampung. Mila ketika kita mengendalikan hama tikus, gelem ora gelem kudu ana pelibatan pihak lain. Kalau kami mengatakan PKK, ana perencanaane, direncanake kapan arep ngendhaleke, ana kebersamaane. Bareng-bareng, kemudian ada keberlanjutan sih dikatakan orang meng rampung pisan tok. Yang meng rampung pisan, nah musim sesuk sapa sing arep ngendhaleni. Ngaten Pak nggih. Ini kita di dalam pengendalian hama tikus ini perlu bareng-bareng, ora iso. Dan ini pengalaman kami ketika menjadi seorang petani, berlaku sebagai seorang petani, ketika ada di lahan sawah yang ketemu lubang aktif tikus, ya gelem ora gelem digurak sih. Piye carane ben tikus iki ora kerasan. Niki yang berkumis itu biasanya kerasanan. Ya Pak nggih. Wong Pak Tri mboten Pak Tri. Karena apa tikus niki apalan Pak. Tikus niku mek apalan mlakune liwat pojokan kono terus. Milane dalane tikus niku nganti limit. Gitu. Anti limit. Maka kalau kita ke sawah moro nang sawah, yo iya dalan limit bisa dirubah. Mbok kita pakai kaki kita atau pakai tangan kita, berilah aroma tubuh kita tinggalkan di situ. Lahan sawahe, gurai banyu, ketemu lubang, kasih air, tutupi nganggo suket. Biar dia tuh nggak kerasa, yang orang bolongannya kalau tidak. Kalau pakai sepatu, nganggo sepatu but, biar ketutup. Sampai dia nggak kerasan sendiri. Jadi ketika kita sambil mencari air, yo gelem ngubengi sawah. Kebetulan sawah saya adalah sawah sing paling angel banyu nih. Ketika golek banyu karo ngubengi, dan itu jam 9 sampai jam 3 pagi kalau kami kula nunggoni toyo nih. Ngubengi kita kan punya keyakinan, kita punya doa. Kula ngubengi yang mboten kalih subhanallah, kalih la ilaha illallah, kalih Allahu akbar. Ya, alhamdulillah mengko enak panen nggih. Niku kalih selawatan Pak. Lho, agri donga. Ini Pak, ini yang pertama.
kemudian karena banyak metode yang sudah kita lakukan seperti ngendikane Mbak Sela, ada pakai TBS, ada pakai LTBS, kemudian ada pakai buruhan, itu manual seperti itu, pakai emposan. Nah, kita mencoba untuk ada hal baru, karena yang berkembang di Bandungan itu ada hal-hal yang wah nganggo plastik sawah kados mekaten Pak nggih, dihubungi plastik, dia butuh plastik kan nggih. Panjang Pak nggih. Terus ojo-ojo yo larang regane ngaten Pak nggih. Nah, kemudian kami mencoba ada yang dikembangkan oleh teman-teman Bandungan itu yang namanya gubuk barrier system. Memang belum ada di Kementerian Pertanian, belum ada. Tapi itu adalah spesifik lokalita dari kearifan lokal teman-teman Bandungan. Gunake perangkap tanaman perangkap wis. Dan itu juga butuh ke plastik, kemudian ada kompensasi yang lain. Karena ada satu tanaman yang dikorbankan, berarti kelompok tani liyane kudu menehi kompensasi. Yang iki nganti ora panen, kanca liyane sing do nyumbang panenane. Ngaten Pak nggih. Nah, ini yang kemudian kita muncul sak liyane ana tanaman umpan di Bandungan menggunakan GBS itu kaya dene gaweke tikus digaweke warung kon gumangan. Awake warung dikon nggo mangan. Mangano ning kene, aja mangan no tanduran. Tapi kapan itu GBS itu dilaksanakan? GBS dilaksanakan dideke sebaiknya sebelum musim tanam ketika kondisi tanaman bero. Kalau tadi Mbak Sela mengatakan ono beran nandur sik TBS berarti tanaman umpan. Kalau GBS kita mencoba gaweke omah-omahan sing tikus kepenak mangan ning kono. Batine jenengan wah ya enak tikus nggih. Ora nyapa-nyapa dikeki warung-warungan kon mangan ning kono. Tetapi fungsi dari GBS ini adalah sebagai pengundang tikus. Tikus dari mana? Itu yang kita undang datang untuk masuk ke situ. Ning kono digaweke omah-omahan makan di situ 1-2 kali mungkin tanpa racun, diumpan sih, kei panganan enak sih, ben moro kali celuk-celuk kancane, uwek-uwek parek, bali ngelek, ning kono kae, panganan penak wis cemepak, awake dhewe penting teko, kari mangan ning kono. Alam kedua, tikusnya mungkin ngajak semakin banyak, kerusakan umpan di situ semakin banyak, tampak semakin banyak jejak tapak tikus yang tertinggal, baru pada malam ketiga umpan dicampuri pakan umpan dicampuri dengan racunnya. Ini yang coba kita terapkan di sini. Makanya kita praktek di Mas Aris gitu. Nanti kita cobakan praktekkan 1 unit dulu. Kita lihat efektivitasnya, kemudian dan bila memungkinkan nanti jenengan bisa secara swadaya damel di blok pertanaman yang lain. Karena hitung-hitungannya kalau kita menghitungkan juga lebih murah daripada kita mendamel TBS yang tanaman umpan atau linear LTBS. Ini nanti kita cobakan di situ karena apapun dan bagaimanapun ada banyak metode yang kita kenalkan nih ora dilakoni nggih muspro. Dan bisa jadi metode-metode yang ada ini yang paling efektif di sini apa? Itu pilihannya ada pada panjenengan. Oh, sing wis cocok iki kene ngene. Karena waktu itu kami munculkan GBS di Bandungan karena saking dene Bandungan itu pengen panen, kemudian petaninya juga apal dari mana asal tikusnya. Tikus itu ngarai saking pundi. Oh, ketika sudah tahu arahnya dari sana, berarti nggak perlu LTBS lagi. Gak perlu umpan lagi, tapi malah dambelin itu diistilahkan apa nggih? Seperti linear TBS, LTBS, tapi memang menyontrong. Tikus ke arah sana, jadi digawe controngan, akhirnya tikus itu hanya mengarah ke situ. Tidak ada tanaman yang dipagari. Ming tikusnya moro, ning pedi siapkan trapnya, siapkan penjarane tikus. Sehingga karena itu kami gunakan penjara ini 1 malam minimal dapatnya 1. 1 malam minimal dapatnya 1. Tetapi untuk mendapatkan sampai dengan 200-300 ekor dalam 1 malam, kami sangat-sangat bisa.
karena memang kerajaan tikus Kabupaten Magelang itu ada di Bandungan. Gone reget ketan kaya ngono, pereng-perengan, cedhak kali akeh watune. Wis ora iso diambah menungso. Tikus seneng manggil di situ. Maka dari itu ketika kami bergerak pada satu musim sampai dengan waktu itu kami hitung yang tertangkap itu sekitar 2000-an ekor satu musim, 2000-an ekor, yang mati nggak terhitung. Diracun itu nggak terhitung. Tapi kemudian ketika ngawekane lho terus sing pareng-parengan ra iso ketanganan piye? Yaitu pakainya GPS. Undang tikus untuk makan di lokasi tertentu. Digawe kepenak tikusnya. Setelah itu kasih umpan. Nah, alhamdulillah. Pengendalian hama menika saged sae jenengan saged panen yen pengendalian omone berkelanjutan. Sopo to sing mboten pengen panen? Tentune wong tani mesti pengen panen. Nggih mboten? Nah, itu tentang GPS. Kemudian memang yang paling efektif sebenarnya adalah ini. Ini sangat-sangat efektif. Dengan catatan ojo pisan-pisan beneh iki mercon niku efektif terus dienggo ning jero omah. Ini jenengan akan meracuni diri panjenengan piyambak. Kula pun nate matur estu kalih salah satu perangkat desa ngeyel, Pak, guna aku arep Pak nggo, kok aku njaluk arep nggo apa? Omahku akeh tikus, ampun Pak bahaya. Kebetulan bukan yang ini yang dipakai itu yang ada yang pink, yang luwih keras timbang ini. Kalau ini keras ininya, kalau yang pink itu ada asap gas saratnya, hasil tikus terbakar terus gas saratnya. Itu ngeyel di sumet nang jero omah. Dan itu kan butuh waktu agak lama hilangnya gas itu. Rampung rumah usir rampung omahe putih kaya kedut ning gunung ngoten nika mlebu omah kan ini masih mengendap. Itu terhirup 3 hari bergeser ke rumah sakit. Nah, ini aman Pak, neng kudu ngati-hati dan ini sangat efektif. Pakai masker monggo tapi jangan dihirup. Ini masih bisa tembus. Kalau sekali karena ini nggak ada alat penutupnya, alat penutupnya nggak ada. Ini pakailah kalau megang tangan kanan kiri terus. Ini ada tulisannya sumbu. Kalau ini masih terlalu keras, roti dipecek, agak diginikan dulu ben rodano, pakai disumet, langsung pas ke lubang Mas. Lubangnya ngeten nggih. Nyumet niku jangan jauh-jauh dari ini. Pokoknya nyedak ke lubangnya, dari oh jatuh kok karo ngobrol. Oh iya. Nah, ini berbahaya sekali. Langsung seperti ini cedak ke lubang, mulai petik, ya. Berarti kalau udah ada percikan api, ini siap, langsung masukkan lubang. Lepaskan, dorong masuk sampai lubang habis. Tangan kiri langsung ambil lumpur, plek, beres. Dengan ini. Meskipun tidak tahu matinya, tetapi ini sangat efektif. Efektifnya apa dan bagaimana? Yen omahe tikus jenengan sing pener, karena tidak semua lubang harus dimasuki ini. Pernah kami ketika menerapkan pertama kali di Bandungan, satu ini bisa membunuh sampai 11 ekor tikus di lubang yang sama. Ini di lubang yang sama bisa terbunuh. Kalau jenengan sing mriko juga ditutupi, hanya pilihlah satu lubang saja, masuk, tutup, kan asap kan bergerak mencari ke sana kemari, itu akan mati sih, pun beres. Sebenarnya orang sah dadak kudu dikeduk. Ngeduk itu pun waktu itu kami juga karena ada yang penasaran efektif tenan orang atau Pak, silakan. Dan ini sebenarnya petani juga bisa membuat sendiri. Sama persis seperti gawe lengsos. Dan Bandungan itu yang membuat adalah petani kami yang ahli mercon. Ini terus saya ini merawani malih karena pernah pindah ke Polsek Mas. Jadi bodoh-bodoh karena dipindah ke Polsek ke kami terus Pak ini bukan untuk mercon ini tapi itu sasarannya adalah untuk tikus. Itu Pak. Jadi Bapak yang kami hormati tentunya tidak akan ada pemahaman yang baik kalau kita tidak melakukan praktek nanti. Tapi
nanti makin untuk kita praktekkan, tetapi Itu 1 dari 2 hari dikai pakan, Pak. Dan saya ngumpul ning aman, terus bali nang ronge. Kondo nang kono ayo nang pakan oke. Hari ketiga kita baru pakan dan oh ini harus tempat. Ini sampai pasti kulit nggih. Udah, nah niki kalau kita puteri yang pertama nggih diputeri Pak niki. Dan kita rumput to nek sikus senenge sing rumput-rumput Pak. Tempat dingin iki. Jadi ini kita buat beberapa tempat, sampai 1 tempat. Bagaimana sahabat semuanya, khususnya sahabat-sahabat petani, semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber dari Balai Penyuluhan Pertanian dan Pertanian memberikan sedikit banyak informasi bagaimana cara pengendalian hama. Nah, setelah kita mendengarkan pemaparannya, kita akan bersama-sama bagaimana cara membuat daripada ibaratnya ya umpan tikus yang istilahnya kita membuat kasih lubang jalan tikus. Ini adalah umpan tikus. Tempat yang mereka berbisnis makanan. Kita para petugas juga para petani yang sedang mempraktekkan cara bikin daripada rumah-rumahan tempat pesta tikus ya, pesta tanda petik sekali dipakani riye pesta tanda petik. Mereka membeli sedikit apa ya arahan-arahan bagaimana cara membuat daripada rumah-rumahan tersebut. Dikumpul kisik orang iki kan modifikasi dia. Niku nek sistem ngoten niku saged numpang. Makane mboten niki mangke kayak pakan. Dan juga ini ada salah seorang daripada petani sedang memperagakan bagaimana cara membasmi dengan emposan ya, seperti longses ya, seperti mercon ya, seperti yang disampaikan oleh para pemapar tadi bahwa untuk memakai emposan itu harus berhati-hati, jangan sampai kita menghirup udara karena ini sedikit banyak itu juga membahayakan bagi kita sendiri. Oleh karena itu apabila sudah mercon atau emposan itu dibakar, langsung dimasukkan ke lubang dan langsung ditutupi lubang-lubang yang diperkirakan itu merupakan jalan tikus, jalan lalu lalang daripada tikus, seperti yang ada di video tersebut. Dan jangan sampai emposan ini dibakar di rumah seperti apa yang disampaikan oleh pemapar dari BPP Mertowidan tadi, karena asapnya juga lumayan ya, sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu jauhkan dari jangkauan anak-anak kita ataupun ya pokoknya jangan sampai dibakar di rumah seperti yang disampaikan oleh Bapak dari BPP Kecamatan Mertowidan.
ojo panas marang wong liya. Urip ayo ati adem kanggo tomo. Makan dinatku jiwa kapulia. Itu kan nanam lombok keriting. Lombok keriting itu kan dimakan tikus. Saya coba berikan yang namanya beras. Saya kokrokkan ubi, itu saya kasih pospit tidak makan. Santik lubang itu saya inisiatif tak tuku terus semprotnya tak obong, tidak maksimal. Jadi mohon nanti khusus jangan ini dan perhatikan untuk obat-obat, misalnya ada penyampuran, petani biar tahu. Misalnya tidak bersama-sama bisa bergerak sendiri, itu bikin sendiri. Sebelum kita ada pergerakan, petani masing-masing itu sudah bergerak masing-masing. Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki loh jadi masalah, Pak. Karena setiap pengadaan barang itu harus sudah teruji. Yang dari Cina ini kan kami pernah mencoba ngajoke, itu bumerang bagi kami. Karena memang kalau dia teruji di lapangan, tetapi itu belum terdaftar di pemerintahan kita. Sehingga untuk pengadaan racun tetes itu pernah juga Kecamatan Secang mengajukan itu, kemudian Windusari, sebagian Bandungan juga mengajukan nyuwun sing cair. Memang itu sangat efektif karena sifatnya memang tadi racun umpan sama racun akut. Dan saya merasakan, Pak, kalau artinya merasakan, saya mencoba juga orang saya tidak ngenteni waktu yang sing larutan abang itu. Apalagi kalau larutan yang dulu itu rodo abang ini rodo kental gitu. Dan saat ini rodo mulai encer. Nggih, nggih. Tapi hampir sama, nggih. Itu memang efektif banget melawan nembe. Karena saya melihatnya tikusnya semelih banget itu. Kan ngelihat mau nganti tikusah, berarti moro malih. Itu entek dipakan iwak gini kula. Mlebu ngusuk-ngusuk pakan iwak, melayu malih. Suwe-suwe konangan, iki. Cuma saya kasih kerupuk kali ini satu tetes. Tak tinggal dulu nganti seberapa jam wis digondol dan wis jengking basaran. Hanya saja menjadi kendala kami, Pak, untuk pengadaan yang cair ini kita tidak bisa, Pak. Kami bisanya pengadaannya untuk ini, karena sudah ada izin dari Kementerian Pertanian, ini pun juga sudah ada izin dari Kementerian Pertanian. Yang merah itu cair belum ada izinnya, walaupun teruji di lapangan efektif. Jadi liangan banyak pun nunggu-nunggu, Pak. Ternyata liangan itu tandur sekesuk niku entek resik mboten dingengi blas nih, Pak. Niki warga niku padha tanglet mawon. Kapan le arep menindaklanjuti tikus ngoten. Lajeng pinjang menawi Pak Aris teng liangan mangke dibedhake kabeh, Pak. Ya kompore ya napa niku? Nggih, mercone nggih kali niku. Napa niku sing kuning niku napa, Pak? Napa? Belirange, Pak. Dadi mangke menawi sampun wonten sosialisasi teng desa mangke warga tani segera mau siap untuk memberantas. Karena pun gedhe tandur terus besok resik, Pak. Nggih, Pak. Oke, sahabat-sahabat semuanya, khususnya para petani, demikian saja kegiatan daripada penyuluhan pengendalian hama tikus yang ada di persawahan ataupun di ladang-ladang. Semoga video ini memberi manfaat bagi kita semuanya, khususnya para petani yang ya mungkin dengan hama tikus ini menjadikan suatu peperangan yang selalu ada di lingkungan sawah-sawah panjenengan semuanya. Apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ataupun ibu daripada BPB Kecamatan Mertotan tadi, setidaknya kita harus ingat bahwa pengendalian hama tikus ini harus dikerjakan secara bersama-sama dan berkelanjutan, tidak boleh hanya sekali-kali ataupun dilakukan oleh perseorangan. Oleh karena itu, harapan daripada BPB
Kecamatan Maludan apabila mengadakan pengendalian hama tikus, semua komponen bisa bekerja sama. Oke, terima kasih semuanya panjenengan telah menyaksikan video ini. Sebelum kita tutup video ini, tidak ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menarasikan video ini ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada tutur kata kami yang tidak sopan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.